Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Farhan Hilmi Mubarok. Kali ini saya akan membahas tentang eh, psikologi investor yang harus dipersiapkan mengingat beberapa minggu ini IHSG mengalami volatilitas yang cukup besar ya, dari posisinya dari 6.000 kemudian menjadi 3.900, kemudian penutupan tadi mencapai ke 4.300. Jadi menurut saya itu merupakan volatilitas yang cukup tinggi, apalagi kemarin pada hari Kamis itu sempat 10%, itu tertinggi dalam sejarah IHSG sejak tahun 1999. Jadi menurut saya ini IHSG ini sebenarnya dari pengamatan saya IHSG belum menunjukkan performa yang sebenarnya. Maksudnya begini, maksudnya adalah fundamental perekonomian Indonesia dan global itu sebenarnya baik, cuma hanya saja karena dampak dari COVID-19 ini yang belum usai. Jadi dampaknya ini belum usai, dampak COVID-19 ini masih berlangsung, sehingga berpotensi perekonomian Indonesia dan beberapa perekonomian negara lain terganggu. Sementara IHSG sudah 2 hari, Kamis dan Jumat, naiknya kencang banget. Jadi menurut saya ini kenaikan ini bukan karena ditopang oleh perekonomian yang sudah stabil, tetapi karena lebih ke sentimen, terutama sentimen tentang The Fed yang mengeluarkan kebijakan untuk pembelian aset-aset aset-aset keuangan, itu QE, quantity easing. Jadi itu kalau menurut saya karena kebijakan dari The Fed. Sementara beberapa bank sentral termasuk Bank Indonesia, Bank Uni Eropa, dan juga Bank Inggris itu mengeluarkan kebijakan yang sama seperti The Fed. Jadi kenaikan IHSG pada hari Kamis dan Jumat ini tidak mencerminkan keadaan yang baik dari perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19. Jadi prediksi saya IHSG masih sangat bisa untuk turun, bisa turun lagi, bahkan bisa lebih dalam, mengingat pasien positif COVID-19 terus bertambah, yang berakibat pada pekerjaan profesi mereka, sehingga otomatis roda perekonomian tidak bisa bergerak dengan semestinya, dan ini berpengaruh pada industri-industri manapun, entah itu manufaktur, jasa, maupun dagang. Tapi menurut saya ini akan lebih berpengaruh pada industri jasa dan manufaktur, karena industri mereka ini padat karya, membutuhkan banyak karyawan, sehingga kalau karyawannya nggak datang ya gimana mereka mau produksi begitu. Nah, kalau menurut saya dari volatilitas IHSG yang tinggi ini, fluktuatif yang tinggi, yaitu dari 6.000 ke 3.900, sekitar 30%, itu investor harus mempersiapkan uang kas. Kenapa begitu? Karena dengan kita memiliki uang kas yang cukup, kita dapat membeli saham dengan harga murah. Karena momen-momen seperti ini momen-momen yang jarang begitu. Belum tentu 5 atau 10 tahun yang akan datang akan ada momen seperti ini, terutama akibat momen karena wabah. Jadi bagi rekan-rekan investor yang memiliki cukup uang, sebaiknya
bisa membeli saham, dicicil dulu, dan jangan lupa harus menganalisisnya dengan menyeluruh dan detail. Harus dianalisis terlebih dahulu dengan detail, dengan menyeluruh. Kemudian kalau teman-teman investor sudah yakin pada suatu saham, teman-teman boleh beli karena harganya pada saat ini sudah murah. Begitu. Saya tidak bisa memprediksi pasar untuk minggu depan bagaimana, akan tetapi menurut saya pasar akan tetap fluktuatif, akan tetap volatil, mengingat keadaan global akibat pandemi COVID-19 belum juga usai, sehingga saya masih memperkirakan IHSG akan turun, dan penurunan ini mungkin cukup dalam, antara 10 hingga 15%. Jadi persiapkan saja uang kas segar, sehingga nanti ketika saham-saham bagus harganya turun, teman-teman investor boleh beli, bisa beli, asalkan sudah menganalisis dengan baik dan menyeluruh detail seperti itu. Jadi nggak perlu takut dengan penurunan IHSG, karena kalau kita sudah tahu atau kita sudah tahu saham apa yang kita beli, maka kita akan tenang. Kita tidak khawatir kalau kita beli barang jelek atau saham jelek, itu nggak khawatir karena kita sudah tahu barang apa yang kita beli, saham apa yang kita beli, begitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya kita ada beli saham bagus kemudian kok harganya turun, kan ya harga itu kan cuma apa ya namanya, tampilan dari permintaan dan penawaran. Sementara kalau teman-teman sudah membeli suatu saham, kalau nilainya sudah tetap, ya nggak akan berubah. Nilai perusahaan itu cenderung tetap, kecuali kalau perusahaan memang mengalami kerugian yang terus-menerus, itu bisa tergerus. Tetapi kalau perusahaan harga sahamnya turun karena pandemik atau karena apa, itu pasti akan bisa recovery, akan bisa sembuh, dan akan bisa menghasilkan laba yang lebih baik lagi. Jadi pada intinya nggak usah panik, nggak usah takut pada penurunan IHSG. Yang penting teman-teman siapkan uang kas, karena kalau nanti IHSG akan turun lagi, dan prediksi saya penurunannya akan cukup tajam, cukup dalam, teman-teman bisa beli saham pada harga murah. Itu aja. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Saya Farhan Mubarak, sampai jumpa.